di antara teman-teman lo itu, yang cewek-cewek, yang lo anggap Mm-mm. sebagai saingan terberat lo siapa, cuy? Wah, Halo, Mecu. halo. Gimana kabarnya? Kabar? Hari ini lumayan menyenangkan ya, karena lagi di rumah dan nggak kerja. Kalau di rumah dan kerja, nah itu hal beda tuh Bang. Emang lo masih masuk ke kantor? Masih. Setiap hari? Kalau sekarang lumayan ya tiap hari. Kenapa? Ada apa? Kok baru sekarang yang tiap harinya? Sebelum-sebelumnya kenapa? Gimana? Gimana? Sorry Bang, putus. Ya kok baru baru sekarang-sekarang ini kata lo yang tiap hari ke kantor. Sebelum-sebelumnya memang full kerja di rumah atau sesekali ke kantor? Sebenarnya semuanya disuruhnya sesekali ke Hmm. kantor. Cuma karena ternyata nggak terlalu efektif, dan aku pun sebenarnya kosan dengan kantornya kan deket, jadi aku kebagian yang hampir tiap hari lah ke kantor gitu. Hmm. Ya karena lo Gitu. perusahaan, Lagian mungkin karena kesehatan kali ya Bang. iya iya. Karena lo perusahaan farmasi juga kali ya. Itu kan justru Mm, di saat seperti ini yang lagi sibuk-sibuknya kan. mm. Tapi enak dong lo ya, nggak ada pemotongan gaji, nggak ada pemotongan Iya, THR, atau malah ini puji dapat Tuhan sih, dapat bonus puji Tuhan malah nggak ada. kebalikan deh. eh Bonus enggak, karena kan karyawan baru ya, baru pindah juga ke kantor yang ini. Oh iya iya iya. Tapi ya puji Tuhan sih kalau gaji selama ini belum, dan semoga nggak ada ya, nggak ada Iya pemotongan dan nggak ada isu-isu itu sih. iya iya. Oh iya ya, lo baru baru pindah juga ya soalnya ya. Mm-mm. Ini perusahaan yang sekarang ini sesuatu yang memang lo tunggu-tunggu dari dulu, yang selama ini lo nanti-nantikan pekerjaannya sekarang atau gimana? Sebenarnya sih karena pekerjaannya sama ya Bang dengan di kantor yang sebelumnya. Hmm. Dari jenis pekerjaannya sama, terus jenis bisnisnya juga sama. Cuman mungkin yang berbeda ada ya peningkatan dari level apa ya, level karyawannya lah gitu ya, kayak Hmm. ada kenaikan apa sih, golongan gitu kali ya disebutnya. Oh, Jadi tanggung jawabnya ya bertambah lah. kalau dari skala perusahaan memang lebih besar dari yang sebelumnya. Skala perusahaan iya. Kalau skala perusahaan sebenarnya sih kalau di Indonesia memang nggak terlalu banyak, tapi Hmm. kalau dihitung untuk Asia Tenggara, Asia lah ya gitu, kita masih di perusahaan yang ini kita udah lumayan oke lah, udah bisa dibilang leading lah di Indonesia. Kalau yang Oh, nomor 2 kali ya, bisa dibilang itu kali ya. oh nomor 2 di Indonesia. Yang sebelumnya, kalau yang sekarang kayaknya aku boleh bilang dengan PD nomor 1 kali ya, Oh harusnya gitu. kalau sebelumnya. Oh jadi ini dong ya, much better ya dari perusahaan yang sebelumnya ya. Dari Ya, segi perusahaannya, skala perusahaannya, dari segi gajinya gitu ya. puji Tuhan, ya dari gajinya juga sih ngikutin. Iya iya iya. Lo tipe yang ini nggak, Cuk, yang bekerja sesuai dengan bidang yang lo geluti gitu, sesuai dengan passion lo. Lo termasuk orang-orang itu nggak? Passion, Kerjaan lo sebenarnya kalau sekarang? dibilang kerjaan sekarang ya, Iya. kalau dibilang passion sebenarnya aku agak bingung ya, karena kalau passion tuh mungkin sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bikin kita hidupnya lebih lively gitu kan ya. Tapi Hmm. kalau buatku passionnya tuh bukan di bidang pekerjaannya gitu, tapi lebih ke arah kegiatan sehari-harinya gitu. Mungkin ketemu orang, Hmm. banyak hal, ngerjain segala sesuatu bisa mandiri. Itu menurutku yang bikin kerjaanku jadi menarik gitu. Tapi kalau dibilang passion mungkin farmasi bukan bukan passionnya gitu ya, karena bisa dibilang milih farmasi pun sebenarnya aku agak bertanya-tanya kenapa dulu milih farmasi, Tapi tapi ya kerjaannya sih. farmasi bukan passion lo, menarik juga nih.
Gue baru dengar. Jadi passion lo apa sebenarnya? Kalau dari bidangnya mungkin aku nggak bisa sebut karena sebenarnya aku nggak terlalu banyak tahu ya. Jadi waktu Hmm. SMA mau masuk kuliah itu bingung mau masuk jurusan apa gitu karena Hmm. dari dulu biasa dipilihin sama orang tua. Misalkan mau beli baju dipilihin, mau masuk SMP dipilihin, SMA Hmm. dipilihin, sampai mau masuk kuliah pun aku bingung sebenarnya. Cuman yang aku tahu, aku perlu sesuatu yang aku mau mengerjakan sesuatu yang dimanapun akan diperlukan orang gitu. Ya. Jadi misalkan aku pergi ke daerah lain, ke negara lain, nah itu diperlukan. Itu kan berhubungan dengan kesehatan, Hmm. yang basically pasti itu akan dibutuhkan dimanapun. Nah Oke. waktu itu sempat kepikiran apa mau jadi dokter atau gimana gitu. Tapi Hmm. setelah aku pikir-pikir, jadi dokter dengan aku lihat temanku yang belajarnya super duper rajin, aku rasa kayaknya aku nggak akan bisa keep up dengan itu gitu. Jadi Oh. mungkin di situ entah karena aku kurang pede atau apa, tapi pokoknya saat itu pemikiran anak kelas 3 SMA kayak gitulah ya, Bang. Hmm. Antara, enggak kayaknya gue nggak bisa deh ngikutin ritme dia yang kayak belajar tiap hari banget, terus ingatannya harus kuat dan harus ulet dan lalala. Akhirnya aku pikir ya udah deh, aku mungkin ambil lini kedua gitu loh. Jadi kayak Hmm. penyertanya. Jadi mungkin yang bisa bantu dokter tuh siapa sih, yang mungkin apoteker gitu. Awal mulanya kayak gitu. Jadi pas masuk juga ternyata ternyata beda ya dengan yang dibayangkan gitu sih. Jadi kalau sekarang ya melanjutkan perjuangan aja kayaknya. Demi menyambung hidup ya. Dari nyambung hidup ya. Tapi passion lo sebenarnya apa, Cuk? Passion sebenarnya. Ah itu susah tuh Bang. Contohnya gimana sih harusnya kalau jawab gitu aja? Passion. Sesuatu yang lo kerjakan dengan apa, dengan sukacita gitu ya. Lo seneng banget kerjainnya, bahkan tanpa dibayar, dengan waktu yang lama lo bisa senang menggelutinya gitu. Hmm, nggak bisa jawab untuk sekarang. Belum tahu. Karena sebenarnya mungkin yang bikin aku senang selama ini ya, maksudnya nggak hanya di kantor, mungkin kegiatan di luar gitu ya, Hmm. entah bakti sosial, entah di gereja, entah di komunitas, yang bikin bersemangat tuh adalah karena bisa ketemu orang, Hmm. dan dari ketemu orang itu, aku bisa tahu hidup dia gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin Oke. exciting tuh. Jadi apapun, maksudnya gimana apapun apa yang dikerjain, sebenarnya yang aku kejar tuh tujuannya bukan yang dikerjainnya apa, tapi aku mengerjakannya bersama siapa gitu sih. Kayak ingin Hmm. ketemu banyak orang, Iya, ingin iya. tahu belakang mereka, ingin tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu mereka, terus kayak apa kaitannya dengan mereka sekarang gitu. Itu kan kayak menarik banget ya. Nah itu sih sebenarnya mungkin Oh, yang sejauh ini yang iya. bikin menarik gitu. Harusnya lo jadi psikolog kalau gitu ya. Nggak tahu ya, ya nggak tahu juga Tapi pekerjaan lo yang sekarang, lo ketemu dengan banyak orang, pekerjaan seperti yang sekarang. yang lo pengenin tadi. Iya, kalau yang sekarang iya. Sebenarnya sih mungkin nggak ketemu tetap langsung, tapi yang jelas pasti interaksi langsung karena kan aku jualan ya, jualan jasa, jadi pasti ngehubungin banyak klien, koordinasi sama banyak orang, Iya, iya. jadinya banyak sih. Oke. Emang kalau lo ketemu orang, terus lo bisa tahu hidupnya dia gitu, apa sih yang lo, apa ya, yang lo dapetin itu apa gitu, ketika lo mengalami itu semua? Hmm, apa ya? Aku lebih melihat hidup dia menarik gitu loh. Maksudnya ada hal yang Tuhan kerjain di hidup dia Hmm. yang beda banget dengan apa yang aku alami dan ternyata itu tuh sesuatu yang wow juga gitu. Misalkan ada Hmm. salah satu temen yang dari kecil tuh dia udah ditanya nih, meskipun dia belum bisa berpendapat ya, tapi waktu kecil dia udah ditanya, gimana kalau menurut kamu? Nah itu di rapat keluarga, dan itu tuh menurutku cerita yang menarik, karena ini membentuk temanku ini supaya pas lagi dewasa dia tuh bisa punya argumen sendiri, punya cara berpikir sendiri, Hmm. punya dasar pertimbangan yang dia tuh bisa yakin gitu, karena dari kecil pendapat dia tuh dipertimbangkan di keluarga. Nah ini tuh menarik menurutku gitu, karena dari pembentukan karakter seseorang tuh kelihatan dari masih kecilnya gitu. Dan selain itu biasanya ada cerita-cerita juga tentang keluarga, ya biasanya ada kayak ya pekerjaan Tuhan lah gitu ya, ikut campur Tuhan Hmm. yang menurutku menarik sih.
Jadi lu tertariknya karena lu bisa dapetin suatu pembelajaran dari kisah-kisah hidup mereka ya, Mhm mhm dengan mhm. lo bisa berkenalan banyak orang, dengan cerita mereka gitu. Mhm 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 mhm. Iya Betul iya betul. iya. Kalau lo sendiri gimana, Cuk? Tadi kan lo bahas tentang keluarga gitu ya. Emang lu nggak ngalamin hal yang kayak gitu waktu di rumah, waktu lo kecil, seperti tadi yang teman lo alami itu? Enggak, ya pastinya enggak lah ya Bang, tiap keluarga kan beda. Iya Kalau iya. keluargaku, ya waktu kecilnya ada sih, ada memori-memori juga, ada hal-hal yang diajarin sama orang tua juga yang membekas sampai sekarang. Cuman beda banget lah, maksudnya tiap keluarga tuh beda banget. Mungkin kalau di keluargaku, mama kali ya, kalau mama yang paling diajarin adalah, eee, "Kamu tuh kalau belajar yang benar." Waktu TK aku udah tahu yang namanya malas sekolah dan itu tuh mamaku bisa bisa sampai mukul pakai hanger, pakai gantungan baju yang besi gitu. Itu Oh, tuh kayak mungkin ya mukulnya nggak yang kenceng banget ya, cuman kan itu membekas gitu. Dari situ aku tahu kalau, oh ya udah kamu tuh sekolah harus bener. Jadi iya. waktu udah SMA, pas misalkan aku kayak cuman sakit-sakit demam atau apa, mama tuh bilang, "Udah di rumah aja." Nah Mmm, menurutku itu nggak masuk akal, karena dari waktu kecil tuh mama udah bilang, "Kamu tuh nggak boleh malas sekolah." Gitu, dari situlah. iya. Emang masa kecilnya Micu bandel ya? Enggak Enggak sih? lah, Eee, anak kecil gimana, apa enggak lah. kebandelan yang menurut lo paling bandel yang lo lakukan dulu apa? Kebandelan, Yang semasa paling kecil bandel? ya. Ya masa kecil, SD, SMP, SMA? Mungkin waktu SD aku pernah belajar ngerokok. Wow, Aku pernah belajar dan curi-curi ngerokok sama kayak tetangga gitu loh, teman-teman masa kecil. habis berapa habis berapa kotak? Enggak sih, enggak sampai kotak-kotak. Cuman kayak mungkin anak kecil kan dibilangin sesuatu yang buruk, dia ingin Iya iya, coba ya. pengen coba. Sebenarnya kan nggak suka dan nggak enak juga gitu, Oh, tapi iya iya iya. itulah curi-curi ke warung, beli bilangnya Iya buat mama, buat papa, ternyata padahal kita yang kayak iya iya. Oh cari tuh sembunyi-sembunyi. sampai lo beli ya? Beli beli, beneran sampai beli, aku juga nggak tahu, lupa uangnya dari mana ya. Beli, beneran beli. Eee, Tapi batangan gitu loh. iya iya. Udah kenakalan paling bandel itu doang? Nggak pernah bolos Mhm. sekolah, uang uang jajan atau uang uang sekolah dipakai jajan, atau lari dari rumah? Enggak ada. Eee, SD itu kayaknya kalau SD ya. SD mungkin itu. SMP aku pernah suka sama cowok waktu SMP dan cowok ini tuh pinter. mmm, Jadi cara menarik perhatian dia adalah ya aku harus mengalahkan dia di pelajaran gitu kan ya. Nah, tapi oke karena oke. dia duduknya di depan aku, terus kita tuh kalau misalkan dulu SMP pindah tuh misalkan awal minggu pindah nih, misalkan maju ke depan, berarti setahun itu kita akan geser tuh maju ke depan. Jadi aku kayak selalu dempet sama dia terus. Oh, Nah iya iya. ternyata pergaulan dia tuh kurang baik, walaupun sebenarnya dia pinter dan menarik ya, tapi ternyata dia tuh suka bercanda-bercanda yang kasar, suka kayak gitu. Nah Mmm, itu tuh kebawa. Sampai akhirnya pernah di kelas pelajaran bahasa Indonesia itu lagi belajar tentang ucapan seruan atau kata seruan gitu yang kayak mmm, amboy yang gitu kayak iya iya iya. wow, nah terus tiba-tiba ibunya nanya seruan apa lagi nih yang belum ada, terus aku dengan sangat polosnya aku teriak anjing gitu. Aku teriak kayak gitu terus ibunya sampai Islam anak perempuan kamu begini 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 begini, dan itu tuh kayak pelajaran bahasa Indonesia dan aku ngomong dengan sangat lantang di kelas gitu loh, kayak Lu aduh lu di malu lah. Bandung kan? Dulu di Bandung kan? Iya di Bandung Bandung. Iya, iya. Itu kan memang seruannya memang, apa ya, kata sehari-hari ya kalau di Bandung kalau ngobrol gitu ada anjir, anjing gitu ya. Iya, itu dulu SMP ya. Iya iya iya. Tapi setelah itu aku tahu, nggak ada gunanya juga ya ternyata, maksudnya ya buat apa juga Iya, gitu. iya. Kayak Berantem mau berantem? Pernah berantem? berantem. Berantem enggak, adu mulut kali ya, namanya Oh, ada. perempuan ya. Oh, nggak sampai jambak-jambakan ya? Enggak ada. Mungkin kalau adu mulut sih lumayan sering ya. Mmm. Di rumah lu nggak berantem sama kakak-kakak lu? Lu berapa bersaudara Enggak, sih, Cuk? bertiga, Oh, abangku 2,
Aku paling kecil. Oh, abangmu 2, lo paling kecil. Oh, Mhm, karena mhm. cewek satu-satunya ya, malah paling disayang kali ya sama Mmm, abang-abang ya? nggak tahu, nggak kerasa juga umurnya soalnya jauh banget sih, Bang, Oh, lebih ke beda berapa beda berapa tahun? sama yang pertama beda 16 tahun, sama yang kedua beda 10 tahun. Jadi waktu aku Wow. waktu aku TK, diantar sama abang yang pertama naik motor, itu pertama ngedrop abangku yang kedua dulu ke SMA gitu. Jadi aku TK, dia SMA, sejauh itu sih usianya. Oh, lo TK, abang lo yang pertama SMA? Abang yang Oh, kedua yang udah kedua SMA. SMA. Oh, oh jauh ya. Berarti lo di Iya, rumah waktu lumayan. kecil sama nyokap? Iya, sama mama. Jadi lebih kerasanya mungkin ya, lebih kerasanya kayak anak satu-satunya walaupun sebenarnya punya abang. Tapi karena perempuan dan abang usianya jauh, jadi kalau ngobrol pun nggak nyambung gitu lah ya. Bisa dibilang mungkin Hmm, pembicaraan mereka lagi serunya ngomongin apa, sementara aku kan belum nyampe ke tahap itu. Baru nyambungnya mungkin dari aku masuk kuliah, mungkin itu udah mulai bisa keep up dengan omongan-omongan orang dewasa gitu, bercandaan-bercandaan orang hmm, dewasa. Nah itu baru bisa tuh ada interaksi sama abang dan bisa ketawa-tawa bareng lah gitu. hmm. Lo lebih deket sama siapa, Cuk, kalau di rumah, Cuk? Sekarang-sekarang ini ya, dengan nyokap, bokap, abang. Sama dari kecil sama mama sih, sampai sekarang pun Oh, sama sampai mama. sekarang. Sampai mama. Sedekat apa, Cuk, lo sama nyokap, Cuk? Sampai Sedekat lo ceritain semuanya. kalau sekarang enggak ya, kalau dulu mungkin iya. Dulu tuh kayak pulang sekolah, aku bisa ceritain apa yang terjadi di hidupku dari, berangkat dari rumah, terus sampai semua hal detail, sampai aku balik lagi nyampe rumah, gitu. Sampai apa yang diceritain temen pun aku ceritain ke mama, itu waktu dulu. Kalau sekarang mungkin enggak ya, karena, pertama kondisinya juga jauhan, beda Hmm, kota. Terus, ya agak susah juga sih ngobrol kalau jarak jauh, keep up dengan orang tua, mungkin dia juga udah lupa-lupa gitu, atau hmm, ya udah nggak semuanya juga sih nggak semuanya bisa diceritain juga, karena mungkin kayak kehidupan zaman sekarang anak mudanya berbeda dengan zaman dulu, jadi mamaku juga iya, kadang kurang relevan gitu. iya. Dan ini ya, kadang kita kalau ceritain semua takut bikin orang tua kita khawatir ya. Iya, Iya nggak iya, sih? iya. Iya kan, kayaknya orang tua tuh kan punya kalau orang tuaku itu lebih tidak mau ambil resiko untuk setiap keputusan yang diambil. Jadi Mmm, kalau dia itu punya pemikiran misalnya kayak nyimpan uang aja, kayak menyimpan uang atau nabung itu kita tuh harus ketika kita sekarang bekerja harus lebih banyak yang ditabung daripada yang kita gunain, yang kita konsumsi gitu. mmm, Karena mungkin karena pengalaman mereka dulu ya, yang mereka benar-benar dengan kebutuhan cukup besar, padahal gaji yang mungkin nggak terlalu besar. Sementara ada kebutuhan, ada cicilan rumah, ada kebutuhan pendidikan anak-anak, dan mereka benar-benar saving. Dan gue ngelihat orang tua tuh beneran beneran ngirit, sengirit-ngiritnya gitu ya. Bahkan untuk kebutuhan pribadi pun mereka benar-benar ngirit gitu ya, demi anak-anaknya itu bisa tetap makan enak, bisa tetap sekolah-sekolah yang bagus, bisa tetap beli buku, beli seragam, bisa tetap kuliah gitu ya, dan mereka mmm, sengirit-ngiritnya. Nah, jadi kalau sekarang ngelihat eh, dikit-dikit ada GoFood, dikit-dikit ada paket beli online, dikit-dikit beli barang baru gitu. Itu yang mereka yang suka apa ya panik sendiri gitu. Ini anak gue bisa nabung gak sih sebenarnya? Anak baru mmm, satu, masih kecil, gimana ntar mmm. sekolah, mau ada yang baru lagi, mau ada yang kedua, gitu. Orang tua lu sekhawatir itu gak sih, Cuk? Tentang uang gitu misalnya? Enggak sih, mungkin lebih ke arah karena mereka juga nggak terlalu tahu ya, maksudnya dengan misalkan aku, info nih gajiku sekian, kosanku sekian, hari-hariku sekian, mereka Hmm, juga mungkin nggak bisa masukin diri mereka di posisiku gitu. Jadi apa yang aku ceritain mungkin kurang relevan gitu. Mereka kira ya hmm, mungkin misalnya, mungkin tiap bulan anak gua bisa nabung sekian gitu, walaupun kenyataannya enggak gitu. Itu lebih kebalik sih Bang mungkin ya, tapi ya tetap harapannya hmm. sih sama sih, sama-sama anaknya punya tabungan.
Walaupun ujung-ujungnya aku suka ceritain sih kondisi kenyataannya kayak gimana, biar mereka juga seenggaknya punya info tuh yang benar gitu. Jangan sampai mereka Oh, punya pola pikir anaknya gimana, padahal nggak begitu gitu. iya iya. Oh. Kalau sama bokap Sama dekat bokap nggak? nggak terlalu deket Oh, sih. nggak terlalu dekat. Terlalu. Kalau sama bokap sebenarnya karena dulu dia udah ninggalin rumah dari aku masih SD kali ya. Hmm, Jadi cuman punya memori masa kecil tuh sedikit. Cuma oke. punya sedikit mungkin sampai kelas 1 atau kelas 2 deh gitu, dan baru 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 kontak-kontakan lagi tuh setelah kuliah, itu pun jarang gitu. Terus hubungannya masih belum baik lah waktu dulu, karena kan namanya orang tua ninggalin rumah, ketemu anak lagi, Iya. anaknya kayak ada sisi yang kayak menolak lah gitulah ya, Hmm, wajar. Terus mungkin baru membaik tuh sekarang-sekarang lah, mungkin dari 2 tahun lalu lah, sekitar 2 tahun lalu baru ada kontak yang lebih lebih sering, ngobrol yang lebih sering gitu. Walaupun karena hubungan yang nggak dijaga dari dulu, maksudnya nggak sering ngobrol dulunya, jadi agak bingung juga gitu kalau ngobrol, ini roaming juga, ini maksud dia apa ya? Jadi cara dia menyampaikan info tuh aku belum belum terbiasa gitu. Misalkan dia hmm. menyampaikan cerita, kita tuh bingung mau responnya ini maksudnya dia cuma nyeritain doang atau gimana nih, atau dia tuh Oh, nanya atau gimana gitu. Gitu sih, cuma kalau sekarang sih udah membaik lah kondisi sama papa. oh udah membaik. Mhm. Kapan ketemu bokap terakhir? Terakhir mungkin bulan lalu itu pun cuma ngasih kayak ada apa sih, jadi kayak dia minta aku punya punya nomor simpati, karena nomor dia simpati, supaya dia bisa ngehubungin lebih lebih enak lah, lebih lancar, ada ini Eh, kan, ada telepon. Jadi dia kayak kasih satu HP Nokia jadul gitu, kecil, hmm. supaya aku punya nomor simpati. Itu doang, cuman buat kayak transaksi itu doang, dan itu tuh udah musim corona saat itu, jadi kayak dia beneran Oh, datang ke kantor, terus aku cuman ambil ambil HP-nya, terus aku cuman nanya, "Papa habis ini kemana?" "Udah, pulang." "Oh ya udah, udah." Beneran udah, selesai di situ udah pulang. Dia bilang, "Nanti cas ya, bla 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 bla." "Oke oke." Udah gitu doang sih. sejak saat itu sering telepon dong? Sejak saat itu iya, tapi aku suka lupa ngecas HP sih. Karena kan charger-nya beda ya, HP jadul tuh Hmm, colokannya kan beda, jadi kayak iya. harus ngecas, terus kayak biasanya cuma punya satu HP, sekarang harus harus ingat bahwa ada HP kedua yang harus dicas, nah itu aku masih suka lupa sih. Untungnya Hmm, masih bisa telepon WhatsApp, walaupun ya kadang iya. putus-putus atau apa gitu. Kalau lo lebih sering lo yang telepon atau orang tua lo yang telepon? Bokap atau nyokap lo yang telepon? Kalau sama kalau sama papa, lebih sering papa yang telepon. Kalau papa tuh sebenarnya posesif banget sih kalau papa tuh, kalau bisa sehari 3 Hmm. kali telepon, kalau aku angkat mungkin akan 3 kali, dan sekali telepon mungkin bisa setengah jam, bisa sejam. Oh, Tapi kalau sama mama lebih banyak aku yang telepon. hmm. Butuh teman ngobrol kali bokap ya? Iya, sebenarnya karena dia mungkin karena sekarang kan di rumah juga cuman sendirian ya, udah tua dan nggak ada siapa-siapa beli ngobrol. Ada sih cuma anjing 1 ekor, nggak Hmm. mungkin diajak ngobrol. Ya kegiatan dia telepon-telepon orang, makanya dia pakai telepon, jadi dia bisa telepon teman-temannya, bisa telepon saudara-saudara gitu. Hmm. Mhm. Apa sih, Cuk, kerinduan terbesar lo hari-hari ini buat keluarga? Kan kalau di Free kan lo sering banget nih ngobrolin soal dukung Mhm. doa ya buat keluarga, terus lo sering pernah bilang juga tahun ini lo mau fokus buat keluarga. Apa sih emang yang lo rindukan gitu di keluarga itu? Sebenarnya banyak sih ya Bang, maksudnya untuk tiap-tiap anggota keluarga aku punya kerinduan masing-masing. Kalau Hmm, untuk aku dengan papa ya pasti membayar waktu-waktu yang dulu terbuang gitu kali ya, lebih ke arah hmm, aku ingin juga punya hubungan dengan orang tua gitu. hmm, Kalau sama mama, ya karena dia udah tua juga kali ya, aku lebih kayak, ya udahlah lebih baik foto sama mama gitu kalau belum bisa, gitu. Terus hmm, aku pengen kalau untuk keluarga sebenarnya secara garis besar ya, as a whole gitu, untuk keluarga inti tuh aku pengen ada komunikasi yang diperbaiki gitu. Jadi ada ada komunikasi diperbaiki dalam hal tuh kualitas gitu, nggak cuma kuantitas. Jadi misalkan
ngobrol gitu ya. Nggak lagi di posisi yang kita tuh selalu mengeluarkan unek-unek gitu, tapi ada juga yang kayak berusaha memahami kondisi keluarga kita kayak apa gitu loh. Itu mungkin sejauh ini di keluargaku masih harus ya diusahakan lah. Hmm. Tuh, karena komunikasi kayak misalkan abang sama mama di rumah nih, kan sama-sama di Bandung mereka ya. Itu pun kadang aku pikir kalau aku denger ceritanya kok kayak nggak saling mengerti, kayak bukan keluarga, padahal keluarga gitu. Tapi ternyata karena Yeah. mereka ya diam di sudut pandang masing-masing, nggak berusaha lihat maksudnya mama apa atau mama lihat maksud anak gua apa gitu nggak. Nah itu belum ketemu sih yang itu. Tapi lo selama ini lo berusaha buat Ya, membuat mereka semakin dekat gitu ya. iya betul. Ada usaha ke sana ya, Mm-mm. menjembatani mereka gitu ya. Betul betul betul. Ke arah situ Hmm. sih. Karena aku pikir ya banyak hal yang aduh mama kenapa sih ada cerita-cerita yang bikin aku gemes padahal itu tuh cuma karena komunikasi doang gitu. Iya, iya. Gua Gitu. kan belum apa ya. Gua secara pribadi sebenarnya belum pernah ngobrol nih sama orang-orang yang orang tuanya pisah ya, Hmm. gitu. Sebenarnya kalau di usia sekarang nih, Cu, dan lihat bokap nyokap lo sudah usianya juga sudah tua lah ya, dan pisahnya juga udah Hmm. lama ya, dari lo SD Kamu. kan. Masih punya keinginan gak sih buat mereka balik lagi gitu? Nah, itu susah dijawab. Susah dijawab. Karena mungkin waktu awal-awalnya iya ya. Hmm. Mungkin kalau ditarik mundur mungkin di awal-awal aku bekerja kali ya, mungkin tahun 2000. Enggak awal-awal banget sih. Ya mungkin 5 tahun lalu lah gitu ya, 2015 mungkin kalau dipikir iya sih ada harapan kayak bisa nggak sih ini keluarga bersatu lagi gitu. Maksudnya Hmm. di rumah ya lengkap gitu formasinya, memang semua posisi keisi gitu, ada orang tua laki-laki, orang tua perempuan, ada anak, ada Iya. menantu gitu-gitu. Itu waktu 5 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, entah karena aku lebih lebih realistis dengan kondisi atau seperti apa, kayaknya sih semakin berkurang ya, maksudnya harapan Hmm. untuk ngelihat mereka bersama lagi gitu. Karena lebih bingung juga ini gimana caranya gitu. Karena Hmm. rumit sih di balik itu ada kisah-kisah yang kita harus pikirin juga dan itu sampai sekarang kita belum tahu gitu. Keluarga besar pun sebenarnya sempet 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 ingin juga sih gimana sih caranya gitu. Kita sempet pikirin bareng-bareng bisa nggak sih kalau misalkan bersatu lagi, dan sepertinya kalau untuk secara manusiawi ya logically itu sulit lah karena banyak hal yang harus dipikirkan. Walaupun Iya. sebenarnya sejauh ini sih firman Tuhan bilangnya selama bukan maut yang memisahkan harusnya suami dan istri tuh kembali ya bersatu. Hmm. Iya, iya. Tapi kalau doa lo sekarang? Doa aku sekarang aku nggak berdoa untuk mereka dipersatukan sih. Aku Oh, oke. berdoa ya masing-masing di masa tuanya mereka tetap menikmati Tuhan lah gitu. Jadi Hmm. papa juga kan sebenarnya baru balik, bisa dibilang baru bertobat. Ya bisa anggap aja gitu ya. Mungkin baru Iya, dibilang iya. kan baru-baru ini gitu, belum terlalu lama. Hmm. Jadi aku pikir ya sejauh dia ngerti isi hati Tuhan pasti yang terjadi adalah Iya, sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Maksudnya mama nangkep, papa nangkep, ya udah gitu iya, terjadi iya. sesuai dengan Tuhan. Cuman dengan kondisi sekarang ya berarti sejauh ini sih yang aku doain ya itu supaya ya papa Hmm. semakin ngerti Tuhan maunya apa. Dengan usianya Iya, dia yang udah makin tua kan juga pemahaman Alkitab kalau baca agak menurun ya. Jadi benar-benar harus dapat rema dari Tuhan gitu loh. Ya gitulah intinya hmm. supaya dia Iya, makin dekat dan mengerti Tuhan. Mama juga sama sih. iya. Kan dulu Supaya gua enjoy. kita kan pernah jenguk ya waktu bokap sakit Hmm. di rumah sakit apa tuh di Lebak Bulus gitu ya, Bintaro ya, Veteran ya, aku veteran lupa. ya. Ya, itu Atau apa apakah ya? waktu sakit itu jadi titik di mana bokap balik lagi, cari Tuhan lagi gitu-gitu? Di situ bukan? Iya, iya. Oh, di situ. Apa ada sesuatu yang dia ceritain ke lo, mungkin karena lo lakukan sesuatu sehingga dia, atau lo sampaikan sesuatu sehingga buat dia balik lagi ke Tuhan, atau kondisi dia yang sulit yang buat dia tetap balik sama Tuhan. Ada cerita nggak di balik itu semua?
Sesungguhnya itu tuh kejadiannya kan dia sakit masuk rumah sakit itu setelah dia sakit nyeri dada gitu ya. Hmm. Nyeri dada dan itu tuh udah lama sebenarnya. Itu kan kejadiannya 2018 akhir September tuh dia masuk ke rumah sakit. Sebenarnya dari mungkin awal 2018 atau pertengahan 2018 tuh dia udah kalau ngontak ke aku tuh dia udah sering mengeluh dadanya sakit, udah sering sakit lah gitu ya, sesak napas dan lain-lain. Cuman karena kontaknya juga hanya lewat media sosial, maksudnya WhatsApp atau telepon, jadi kan sebenarnya aku nggak lihat kondisinya langsung. Nah, untuk sebagai anak yang selama ini nggak bareng sama papahnya, begitu dapat info kayak gitu tuh aku kayak, ini benar nggak ya? Misalnya manusiawi banget kayak, are you making it up or gimana gitu loh, kayak ini ngarang atau gimana nih, maksudnya ini minta belas kasihan kah, minta uang kah, atau apa, kan kita nggak tahu ya, maksudnya maksudnya dari itu tuh apa gitu. Nah itu ada momen-momen kayak gitu tuh, tapi akhirnya kita sempat ketemu, papa sempat mampir ke kosan waktu dulu aku masih di kosan yang dulu, dia pernah mampir pagi-pagi sebelum aku berangkat ke kantor. Terus aku lupa ya, itu dia mampir dalam rangka apa ya, bannya bocor, bukan ban bocor, aku lupa deh dia dalam hal apa, pokoknya dia pernah mampir ke kosan waktu itu. Terus aku lihat, oh iya ya, dia kurus banget gitu. Terus dia kalau waktu sebelumnya kan dia bilang sesek dan nyeri dada. Terus waktu aku ketemu papa di momen itu, hatiku tergerak untuk doain dia gitu. Maksudnya doain tuh secara langsung, berdoa bareng gitu loh Bang, berdua. Karena kan biasanya doain cuma kan ya dia di mana, aku di mana gitu. Aku kayak tiba-tiba tergerak, wah ini momen nggak boleh sampai hilang nih, ini momen penting gitu, kayak aku harus berdoa bareng. Ya udah, saat itu aku berdoa bareng, aku rangkul gitu lah ya, duduk sebelahan, aku rangkul, aku pegang dadanya, aku berdoa gitu. Dari situ tuh mungkin juga nggak langsung dia mengalami sesuatu ya, mungkin dia pun di situ masih kayak menolak keberadaan Tuhan. Mungkin dia juga masih kayak belum percaya sama Tuhan sepenuhnya, tapi mungkin di situ dia udah mulai menemukan titik hopeless gitu, karena dia udah mulai sakit di saat itu. Nah terus sampai akhirnya kejadian dia bener-bener jatuh di kamar mandi sendirian, gak ada yang nolong di rumah, dan dia nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa. Dia udah beli obat inhaler, karena kan yang kerasa tuh sesak. Jadi dia udah beli inhaler, dan ketika udah sesek inhalernya udah dia pakai pun, dia udah, wah ini udah gak ada gunanya nih inhaler gitu. Dia udah, di momen dia jatuh di kamar mandi itu, dia udah sampai bilang, Tuhan, aku udah nyerah gitu. Akhirnya di momen itu dia sebut lah. Akhirnya di momen itu dia kayak, ya gue nyerah deh Tuhan, bener deh, gue gak bisa apa gitu. Iya. Dibawalah dia ke rumah sakit gitu. Udah di rumah sakit, terus di rumah sakit itu, awalnya dia nggak cerita apa-apa, maksudnya ya dia sebagai orang sakit aja gitu. Jadi tiap ada yang jenguk, dia ceritainnya ya kronologis dia gimana sakit. Gimana dia gimana dia berusaha sembuh, pakai inhaler ternyata nggak bisa, masuk rumah sakit gitu. Terus di momen itu kan aku yang jaga. Maksudnya kalau pagi sampai sore aku yang jaga. Jadi di momen itu juga ada momen-momen kayak aku juga awkward nih, ngapain nih di kamar sama papa, mau ngomongin apa nih gitu. Tapi itu kan again ya, itu adalah momen yang pas untuk ngobrol gitu sebenarnya, walaupun itu awkward banget. Nah di momen itu juga aku bilang, aduh Tuhan, aku harus ngomongin apa gitu, gitulah. Kalau dulu kan mungkin papa tuh selalu kayak mempertanyakan, ngapain sih mama dikit-dikit ke gereja, kan harusnya tuh kalau anak mau sekolah ya mama nyari duit gitu. Emang dengan mama ke gereja dapat duit, nah gitulah. Kasarnya tuh seperti itu. Jadi kayak papa tuh dari dulu tanggapan dia ke gereja tuh memang negatif. Gitu. Sampai akhirnya kalau aku ke gereja pun, misalkan papa telepon nih pagi nggak diangkat, kemana tadi kok nggak diangkat sih papa telepon, ke gereja. Nah itu ada momen waktu dulu dia bilang, kenapa sih gereja lagi gitu. Nah, dengan kemampuanku sebagai manusia, aku berusaha jelasin, Pak, aku tuh ke gereja bukan karena pengen dilihat orang atau apa, tapi karena aku butuh gitu. Tapi itu pun nggak bisa masuk ke hatinya gitu, karena kan dia memang udah ngeblok ya. Dia memang harus ada momen Tuhan sendiri yang nyentuh hati dia, dan ya akhirnya kejadian yang dia sakit itu,
Akhirnya dia nyerah sama Tuhan, dan di momen itu dia ngerasa kayak, aku kurang tahu lah ya teknisnya gimana, pokoknya dia ngerasa kalau Tuhan tuh sayang banget sama dia gitu. Oh. Itulah titik balik dia. Dan teman-teman yang jenguk juga membantu banget Bang, helpful banget. Maksudnya dari teman-teman Free Selatan kan jenguk ya. Beberapa kloter malah Free Selatan tuh ada Kamariati juga jenguk bareng sama Kahini ya, kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa kali lah jenguk. Terus teman-teman dari komunitasku juga kan komunitas yang gimana ya, komunitas tapi intinya kan kayak gereja-gerejaan juga gitu. Nah itu juga Iya. lumayan gitu. Dari situ kayak pas di situ baru papa cerita, ternyata pas lagi dengan kesendiriannya dia di kamar isolasi, itu kan kamar isolasi ya. Ternyata dia ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget sama dia, Tuhan mau kasih dia kesempatan untuk hidup yang baru gitulah. Terus dia kayak tiba-tiba dia entah gimana jadi rindu untuk berdoa, rindu untuk nyanyi buat Tuhan. Dan dia pas lagi mau nyanyi tuh udah nggak mampu, udah kayak tiba-tiba baru nyanyi dikit udah nangis gitu. Aku pikir wah dengan segala usahaku ternyata nggak bisa nih, ya udah emang Tuhan sendiri yang kerja, dan akhirnya ya udah gitu. Puji Tuhan dia ketemu sendiri sama Tuhan. Sekarang udah mulai gereja lagi? Udah dia bahkan seneng banget tuh, dia suka cerita, dia kan di Souters ya sama Bang Otto ya, dia suka ceritain apa khotbahnya. Aku bersyukur banget karena papa masuknya ketemunya sama Bang Otto ya, tipikal yang pengkhotbah tapi gimana ya, dia kan kalau ngajarin firman Tuhan tapi applicable gitu kan ya, dan dia suka pakai apa sih namanya, perumpamaan yang analogi ya. analogi yang memang dapat banget gitu untuk kehidupan sehari, gampang diterapkan. Nah itu tuh masuk ke papa gitu, karena kalau dari dulu sebenarnya kan keluargaku juga keluarganya papa juga kan banyak yang pendeta ya, cuman mungkin pendeta yang cara penyampaiannya berbeda. Nah itu tuh nggak masuk. Jadi pas lagi ketemu Bang Otto, ya Tuhan juga pasti ya, pekerjaan Tuhan juga gitu. Jadi kayak ya bertumbuhlah di situ gitu. Ya puji Tuhan deh. Puji Tuhan. Lo sendiri sempet kecewa nggak sih sama bokap waktu sejak SD ditinggalin seperti itu? Banget. Kecewa banget. Terus lo pulihnya gimana, Cik? Pulihnya gimana ya? Sebenarnya sih kalau untuk ke papa sih sampai sekarang kayak mungkin pulihnya kan kayak memaafkan gitu kali ya, memaafkan karena dia dulu melakukan banyak kesalahan lah gitu ya, nggak cuma ke aku tapi ke keluarga kami, keluarga besar lagi. Kalau di situ mungkin memaafkan, dan itu berkali-kali sampai hari ini pun sebenarnya masih proses ya, walaupun kami udah ngerasa ini kondisi jauh lebih baik gitu. Papa juga udah nggak aneh-aneh lagi gitu. Kalau memaafkan sih iya. Terus kalau mungkin yang rusak itu adalah gambar pria gitu. Jadi kayak dari dulu aku nggak respect gitu sama cowok gitu ya, pas lagi aku kecil dan sampai aku kuliah mungkin. Udah mulai Kenapa? Nggak punya image cowok yang baik lah gitu mungkin kali ya. Dan di rumah kan nggak bisa jadi contoh yang baik gitu. Iya. Rusaknya ke situ sih Bang, lebih ke situ. Tapi ada momen tertentu nggak yang lo ingat yang di momen itu lo akhirnya memaafkan bokap lo dan lo berusaha buat deket lagi kan, udah bisa ngobrol lagi. Ada momen kayak gitu nggak? Ada yang sebelum papa masuk rumah sakit itu kan aku ingat banget karena itu adalah September 2018, seminggu setelah aku ulang tahun. Jadi aku kayak benar-benar inget waktunya gitu, karena pas dia aku ulang tahun itu aku berdoa, Tuhan ini sampai kapan nih kayak gini gitu, kayak Tuhan tuh maunya apa gitu. Di momen itu aku kayak aduh gimana ya, kayak berdoa tapi udah capek karena udah bertahun-tahun banget kan Bang. Udah dari aku kecil gitu. Terus nggak tahu ya, mungkin entah memang waktunya tepat atau gimana. Tapi yang jelas memang Tuhan bilang ke aku bahwa ya pemulihan itu harus ada yang mengerjakan. Jadi kayak kalau dulu aku ngerasanya kayak ya udahlah aku melayani Tuhan aja, nanti Tuhan yang akan urus keluarga aku gitu, Tuhan yang akan jagain papaku, dan Tuhan akan bikin dia balik gitu. Tapi ternyata dari aku kecil sampai aku kerja bahkan iya enggak juga gitu, nggak terjadi juga gitu. Misalnya Tuhan tetap jagain papa, cuman kalau aku berdoa untuk pemulihan dan aku berusaha melihat kapan nih pemulihannya, enggak juga gitu, karena memang yang Tuhan bilang ke aku adalah harus dikerjakan gitu. Jadi
Iya, iya. Kayak hubungan harus diperbaiki, maksudnya kamu sebel sih sama papamu, tapi kamu harus kontak-kontakan sama dia gitu. Kayak aku sebel Iya, sih sama papa, tapi aku harus berdoa buat dia gitu. Terus kayak pas ketemu awkward sih, tapi aku harus akhirnya ambil tindakan ya aku harus doain dia gitu. iya, Jadi iya. memang ada pekerjaan yang kamu tuh harus kerjain, kalau enggak siapa yang mau kerjain, nah gitu sih. Dari situ Iya, iya. terus ya mungkin dari situ ya Tuhan mulai bekerja gitu. Iya, betul, betul. Iya, benar banget, Cuk. Gue sendiri juga punya pengalaman sih gimana pemulihan keluarga itu sebenarnya Tuhan tuh cari satu orang yang mau berdoa ya, berdoa dan membela buat keluarga itu. Gue inget banget waktu keluarga gue dipulihkan itu dimulai sejak kakak gue dipulihkan gitu. Jadi kakak gue pertama kali kuliah di Unpad Hmm. Jatinangor, dia lahir baru bertobat gitu ya. Dan dia ketika balik ke rumah kan suka ada libur tuh ya. Pas libur waktu itu gue masih SMA mungkin ya. Terus dia bagikan sesuatu terutama tentang lahir baru ya yang gue inget itu sesuatu yang belum pernah kita dengar gitu sejak waktu dulu kan kita di gereja tradisional kita belum pernah dengar tentang Hmm. itu. Terus kakak gue bagiin ke gue dia bagiin ke orang tua bagiin cuman gue nggak terlalu inget momen dia bagiin ke orang tua itu seperti apa. Cuman yang pasti sejak saat itu sesuatu terjadi gitu di guanya ngalamin perubahan dan di bokap gua ngalamin perubahan. Yang paling gue ingat adalah sejak saat itu bokap gua mulai mau pergi ke gereja lagi gitu. Karena sebelumnya sangat sulit Hmm. ya datang ke gereja. Dan bukan cuma itu, Iya. tapi mulai sejak saat itu kita eh, beberapa kali gitu ya, bahkan kalau kita lagi kumpul tuh kita suka bikin doa bersama gitu, saling cerita gitu. Dan itu semua dimulai oleh kakak gua gitu. Jadi dia dapetin sesuatu, dia yang ngajakin ayo kita doa bersama, ayo kita saat teduh bersama waktu itu. Dan dia yang Hmm. mulai jalin komunikasi ke orang tua bagian itu dan pemulihan terjadi. Dan dengan berkaca terhadap hal itu, gue jadi semakin yakin gitu ya bahwa satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan gitu. Jadi Ya. Tuhan ketemu satu orang itu ketika Tuhan sampaikan isi hatinya sama satu orang di keluarga, gue yakin itu cara Tuhan untuk pakai orang itu jadi berkat buat keluarganya. Dan kalau itu adalah orangnya lu di keluarga lu, gue percaya Tuhan sekarang sedang kerjakan sesuatu dan Tuhan pengen kerjain lewat lu, cuy. Gitu. Jadi tidak ada yang Amin. Amin. mustahil. Dan gue yakin Hmm. 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 tetap kerjakan bagian lo aja, tetap tabur kasih gitu ya. Tetap doakan, pasti sesuatu yang besar terjadi di keluarga. Amin. Yes. Tuh. Uh, Serius banget. Cuman lo yang belum nikah ya di keluarga ya? Di Iya. antara kakak-kakak lo. Iya, paling bontot dan belum menikah. Udah ditanyain? Ditanyain, sebenarnya kalau dari mama papa sih enggak ya, enggak nanyain yang kalau orang lain kan ceritanya kesannya kayak orang tuanya maksa anaknya cepet nikah banget gitu ya. Hmm. Kalau dari mama papaku sendiri enggak, tapi yang suka begitu adalah keluarga besar. Jadi kalau misalnya kayak kumpul nih Natal gitu ya, misalnya kayak kita Natal kan suka ngumpul tuh keluarga, Iya, iya. Dari lebih ke nyokap. arah keluarga papa sih, keluarga papa, Uh, keluarga yang kan lebih lebih sering kumpul kalau Natalan. Nah itu tuh ada tuh mulai tuh dari 2 atau 3 tahun lalu kali ya, itu semakin intens gitu pertanyaan dan kadang tuh udah bukan bertanya lagi bang, udah kayak gimana ya, kayak sosok meneguhkan kayak tenang ya, sebentar kayak aku kayak harus terharu atau aku juga bingung kayak apa sih maksudnya dia gitu. uh, it, Gitu. tapi dari lu sendiri gimana? Memang lu belum pengen karena mau mengejar karir dulu atau ada sesuatu yang masih lo kerjakan atau memang belum ketemu aja nih dengan yang cocok?
Nggak tahu ya, kalau karir sih enggak lah, karir nggak menjadi penghalang. Kalau dulu mungkin alasannya keluarga. Dulu tuh sering banget tuh pakai alasan keluarga, karena juga mungkin insecure ya, karena ngerasa Iya. kayak, "Wah, aku nggak sempurna, apakah ini akan menghalangi masa depanku?" Gitulah. Tapi kalau sekarang aku pikir enggak juga, maksudnya itu kan justru pekerjaan Tuhan terjadi di situ gitu, sesuatu yang bisa dinikmati dan bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, jadi mungkin kayaknya keluarga nggak penghalang, ya mungkin ketiga kali ya, opsi yang ketiga kali ya, Bang? Apa tuh? Belum ketemu yang pas aja, Kalau kita yang pas. kayaknya ya. Eh, emang Micu cari yang gimana sih? Aduh, ya itu susah dijawab ya, gimana ya? Itu bingung sih Bang, gimana jawabnya. Maksudnya, nih misalnya ditanya, "Kamu suka Hmm, yang apa nih?" Ini aku tuh karena bingung ya, ini ya, maksudnya ya, dia nanya fisik, nanya ya, ya. kepribadian, nanya apa sih? Bingung tuh. Tapi masa lo nggak punya kriteria sih? Pasangan apa yang... Ada. Oh, ada. Ada. Apa tuh? Salah limanya lah. Salah lima. Eee, Gimana ya, ini sebenarnya kriteria tuh apa nih, fisik apa dulu nih Bang? Kita kupas tuntas nih. Iya, terserah lo kriterianya apa. Kalau lo punya kriteria khusus tentang fisik, ya berarti boleh fisiknya apa. Kan Enggak ada sih. beberapa orang tuh yang nggak ngelihat fisik kan. Yang penting Mmm, ada apanya gitu, lebih ke karakter atau apa, visi gitu. Kalau lo gimana kriteria? Kalau lo ada kriteria fisik nggak apa-apa, diceritain aja. kriteria fisik ini zaman dulu ya. Iya. Akhirnya aku revisi. Nah, aku nggak tahu revisi karena kerja atau apa. Akhirnya direvisi. Iya, akhirnya revisi dan revisinya nggak cuma sekali, revisi berkali-kali. Kalau Iya. dulu aku, ya Revisi kalau dulu terakhir deh. adalah revisi terakhir, fisik tidak menjadi nomor satu ya. Kalau Oh, dulu iya, tapi kalau nomor dulu dua. iya. Enggak. Kalau dulu tuh kayak aku pengen yang tinggi ya Tuhan ya, aku request gitu karena aku suka pakai sepatu tinggi. Jadi aku mau aku pakai sepatu tinggi, dia tetap Hmm. lebih tinggi dari aku gitu. Jadi kalau Hmm. kami jalan tuh kayak wow, pasangannya sangat indah gitu. Oh, iya, iya. Padahal Gitu lu dulu. termasuk nggak pendek kan? Lu sendiri kan Iya, tidak nggak pendek juga kan? Jadi ya lumayan lah ya, cari yang tinggi juga ya agak itu juga ya, cukup sulit juga ya. sulit juga ya. Iya, makanya Ya, masa lalu nggak banyak. oke, oke, oke. Nggak, kalau itu ya itulah itu zaman dulu aku kayak request sama Tuhan Tuhan aku mau yang tinggi ya gitu. Tapi lama-lama Hmm, kayaknya itu nggak utama deh gitu oke, kan. Terus oke. ya kalau kalau sejauh ini yang biasanya membuat aku kagum, ini ke arah gitu aja ya Bang cerita ya. Hmm, Orang biasanya membuat aku kagum adalah orang-orang yang uh, dia punya pola pikir dan gimana ya, dia yakin dengan apa yang menjadi pola pikirnya dan dia bisa sampaikan itu dengan baik gitu. Aku hmm, biasanya kagum sama orang-orang yang bisa menyampaikan dengan baik gitu. hmm. Orang ini dong, orang pinter dong. Iya, siapa sih yang nggak Eh, suka sama orang pintar ya nggak sih? bukan orang pinter, orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus. Hmm, ekspektasi aku iya, Oh, ekspektasi aku. Walaupun sebenarnya ya maksudnya ya tiap orang beda-beda sih ya. hmm, Atau ujungnya juga kalau misalkan kayak gitu nggak sih, kayak kalau kamu udah mulai misalnya ketemu terus sama orang, menarik juga ini orang, tapi nggak juga deh, dia nggak pinter ngomong. Kadang kan ada kayak, hmm, ya udah deh, justifikasi yang akhirnya nggak juga. Cuman biasanya memang yang membuat aku tertarik pertama kali itu adalah karena dia bisa komunikasi dengan baik gitu. Maksudnya bukan untuk hmm, ngobrol berdua ya, tapi lebih lebih ke arah apa ya, public speaking mungkin. hmm. Ya pokoknya intinya dia gitu deh, Ya, ya, ya. menyampaikan dengan baik gitu. Karena lo sendiri juga di luar kriteria pacar gitu ya, lo sendiri juga menyukai pekerjaan yang ketemu dengan banyak orang ya, sehingga itu Iya ketika lo cari pacar juga, cari pacar, cari cari apa, teman hidup juga kan, kan atau apa? pasangan, cari calon suami gitu ya, pengennya Hmm. yang ketika lo ketemu dia sama menyenangkannya ketika lo ketemu dengan orang lain gitu, yang lo bisa cerita, bisa ngobrol gitu ya, Iya, ya gak?
Sebenarnya sih kalau ngobrol kayak ngobrol berdua banget nggak tahu juga ya Bang. Tapi ya pasti seru sih kalau misalkan memang bisa ngobrol berdua dan bisa ngobrolin banyak hal apapun. Yang pasti kan akan aneh kalau sesuatu yang menarik buat aku ternyata nggak menarik buat dia gitu kan. Itu pasti akan. Hmm. Yang jelas kalau kalau sekarang mungkin aku mulai menyadari bahwa aku tuh senang menyambut orang gitu. Jadi yang jelas eh, kalau memang kriteria ya mungkin dia juga harus mau menyambut orang ya. Jangan sampai kayak mungkin Uh, introvert parah yang kayak orang gue datang jangan jangan uh, jangan 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 suruh orang masuk ke rumah kita. Nah, itu berat tuh kalau begitu tuh. Meskipun dia oh, mungkin gak bawel, iya, mungkin iya. dia pinter apa menjamu orang, tapi seenggaknya hatinya tuh ada untuk orang banyak gitu kali ya. Murah hati berarti ya. Murah hati ya itu istilahnya ya. Ya mungkin kali ya. Lu sendiri ekstrovert ya? Iya, ekstrovert mentok Uh, kayaknya. berarti lu cari yang ekstrovert juga? Enggak juga Oh, nggak sih. juga. Enggak juga sih. Ya kalau ada yang ekstrovert juga mungkin akan bingung ya. Jadi saya si ini mau misalnya kayak dia ngomong, aku juga mau ngomong kayak aku perlu mengeluarkan ribuan kata, dia juga mungkin perlu mengeluarkan ribuan kata, tapi nggak tahu juga sih. Tapi Hmm, nggak, apa emang harus gitu bang? Harus sama gitu? Atau gimana? iya, Enggak kayak. beda-beda sih. Kalau gue sih menganut paham semakin banyak semakin banyak kesamaan dengan orang yang sedang kita dekati, semakin baik kalau gue Hmm, gitu. Meskipun ada beberapa orang yang nggak gitu, yang tidak terlalu mementingkan kesamaan itu, gitu. Berarti tadi yang pertama kalau fisik pengennya yang tinggi, cuman itu sudah tidak jadi faktor utama lagi. Terus cari iya. pengen dia punya pola pikir atau punya prinsip yang kuat gitu ya, dan ketika dia mau Hmm, menyampaikannya juga bisa dengan mantep gitu ya, dia bisa sampaikan. Itu berarti orang yang percaya diri ya, iya. yakin dengan apa yang Iya, dia pegang gitu ya. ya aku suka banget sama yang percaya diri. Makanya aku suka gemes kalau lihat ada cowok yang pemalu-pemalu, kelewat pemalu atau nggak pede. Aku kadang suka gemes. Kan misalnya tiap orang tuh punya hal yang baik ya. Jadi fokuslah pada kemampuanmu atau kelebihanmu gitu. Jadi jangan anggap kalau misalkan dia nggak pinter ngomong berarti dia nggak bagus atau misalkan bukan nggak Hmm, bagus, nggak keren atau misalkan dia kayak jadi nggak pede. Menurutku ya enggak. Maksudnya kamu punya kelebihan ya pede mah pede aja gitu. Kan sekarang kalau aku lihat ini mah tiba-tiba teman yang aku temui ya, banyaknya hmm, cowok-cowok tuh nggak terlalu pede gitu. hmm. Ya, ya, mungkin ini pesan nih buat para cowok-cowok nih ya. Iya pede aja Aduh, guys, pedenya juga nggak nuntut banyak kok. iya, iya. Grogi kali, cu, ketemu Iya, sama lo. Kan ada beberapa cowok yang gitu, ketemu dengan cewek, grogi, nggak tahu mau berkata apa gitu kan. Jadi bukannya nggak iya, iya. pede, justru kadang cowok tuh butuh ketika dia sudah punya pendamping gitu ya, atau ketika dia sudah menikah bahkan ya, potensi terbaik dia mungkin baru akan keluar gitu. Hmm, Gitu. Jadi belum tentu loh orang-orang yang selama ini lo temui ya iya. kelihatan Aku malu-malu. nggak tahu juga sih. Bisa jadi Maksudku, dia membutuhkan micu tuh biar dia waduh, ya bisa. bisa jadi coba dipikirkan guys, apakah kalian memerlukanku? Nggak tahu juga sih, Bang. Maksudku, kalau dia pede otomatis akan menarik. Tapi Hmm, kalau kalau dia nggak pede ya bukan berarti aku akan tutup pintu hatiku rapat-rapat, nggak juga sih. uh, Tiap orang akan punya kesempatan yang sama lah. Gitu. hmm, terus apa lagi Cuk kriterianya? Apalagi ya, aduh, apalagi ya, Perlu ini aku pengen bisa main tanya. musik, nyanyi, suara bagus, atau jago olahraga? Enggak, Enggak termasuk kriteria. enggak wajib. Enggak wajib, tapi kalau memang bisa, ya bonus ya, itu bonus. Bintang 4, bintang 5. Gitu, tapi enggak sih, kalau itu enggak ada kriteria. Tapi akan menyenangkan lah ya, maksudnya kalau kalau bisa nyanyi bareng. Aku kan nggak bisa nyanyi, tapi kalau dia bisa nyanyi, wow, gitu kan. Jadinya menyenangkan lah. Bayangkan saat teduhnya kan sangat,
Ya enggak Bang, kalau musik mungkin ya, apa ya, selain itu ya, eee, kalau musik enggak, Hmm, kalau apa tadi Bang, selain musik, olahraga juga enggak. enggak ya? Mmm, enggak sih, aku nggak terlalu banyak Hmm, neko-neko ya, cuma aku pengen kalau memang tapi itu sebenarnya bisa dibentuk sih, kayak aku berharap, pria-pria itu bisa mengatur keuangan dengan baik. Tapi kan hmm, sebenarnya kalaupun waktu ketemu nggak bisa mengatur keuangan kan itu bisa dilatih ya. Cuman hmm. ya aku berharap sih, eee, pria-pria itu bisa mengatur keuangan dengan baik ya. Karena aku belum tentu bisa gitu, jadi ya udah dia Oh, aja kirain gitu. kirain karena lo bisa, jadi lo cari orang yang bisa juga gitu, nggak ceroboh gitu ya. Oh iya iya iya, enggak maksudnya iya itu betul juga sih, kayak mungkin, aku akan sangat ngebawelin kalau ternyata pasanganku itu suka memberi hal-hal secara impulsif gitu ya. Kayak mungkin, "Ih, ini lucu, beli ah," gitu. Mungkin aku akan bawel banget di situ kali ya. Kayak cowok jarang kali yang kayak gitu. Ya jarang sih, tapi ada aja sih, ya jarang sih. Apa ya, udah kayaknya sih, apalagi ya, Ada target nggak, Cuk, lo nikah umur berapa? target target itu ada Bang, tapi sudah lewat. Kalau target harusnya aku tuh udah gendong anak, Eee, minimal anakku udah belajar ngomong mama, tapi ternyata enggak juga ya, belum waktunya. Ya, belum belum ada. belum waktu Kan lo gitu. lingkaran pertemanan lu cukup luas ya, yang, teman-teman cewek ya, deket-deket lu ya. Kan kebanyakan single juga tuh ya. Mmm, Lu mhm. ini nggak sih, kalian tuh punya kriteria cowok yang sama nggak sih? Kalian saling bersaing nggak sih, Cu? Satu dan yang Ya lain? itu salah satu ya insecurity. Salah satu insecurity karena ya Abang tahulah teman-temanku kan cantik-cantik, walaupun tidak cantik menarik ya kan. Yang jelas gini sih Bang, maksudnya kalau kriteria ya sejauh aku lihat, aku dan teman-temanku bisa komen, "Ih, ini cowok ganteng," tapi yang lain bilang, "Enggak kok, nggak ganteng." Atau Hmm, misalkan aku bilang, "Yang ini manis," yang lain bilang, "Enggak kok, yang itu bukan manis, itu ganteng." Maksudnya kalau secara fisik selera kami iya itu iya. beda banget gitu Oh antara beda. iya, maksudnya minimal teman-teman dekat lah gitu, cewek-cewek tuh beda lah tipenya Mmm, gitu, beda yang kami bilang ganteng tuh beda dengan satu sama lain lah gitu. Tapi kalau kepribadian, ya maksudnya orang pinter siapa yang nggak suka, ya nggak sih Bang? iya 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 iya. Orang sendiri siapa yang nggak suka gitu, lebih ke arah gitu kali ya. Oh, Tapi kalau misalkan kriteria, mungkin pada nggak terlalu banyak juga sih yang ngebocorin. Biasanya kita juga ngobrol nggak sampai sedalam mmm. sedalam sekupas sampai ke dalamnya juga sih. Oh, tapi kalian berarti nggak saling cerita dong? Misalnya lo lagi kagum sama siapa lah ya, bukan langsung suka mungkin ya, lagi kagum sama siapa, Eee, nggak saling cerita dong? kalau cerita paling sebatas kayak, "Mes, ada yang menarik hati lu nggak?" "Ada," gitu. Kayak Oh, tapi yang namanya siapa? Nggak eee, diceritain? yang ini, "Oh, enggak," gitu. Sama, yang lain Nih juga gitu, nih, suka Cuk, gitu. lu harus jawab nih ya. Eee, Di antara teman-teman lo itu, yang cewek-cewek, yang lu anggap mhm. sebagai saingan terberat lu siapa, Cuk? Wah, Satu tidak aja, boleh, satu. Satu. enggak, enggak mau. Tahu kan? Wah, Jangan biar semua itu muncul. ya udah bukan saingan terberat. Yang paling menurut lo, cewek sempurna lah. Maksudnya yang, secara karakter oke, secara pekerjaan oke, yang paling siap banget lah masuk ke perkara teman hidup. Mmm, kalau dibilang, sempurna atau sempurna nggak ada. Ya, Sempurna sebenarnya nggak ada karena ternyata masing-masing aku tahu ada sesuatu lah kekurangannya. yang terjadi sama hidup mereka. Kalau dibilang siapa yang paling siap untuk, eee, maju ke level punya teman hidup, juga kayaknya nggak ada yang lebih kayak misalkan kayak
ini nih paling siap. Kayaknya enggak deh. Maksudnya Aduh. masing-masing dari kami tuh punya insecurity-nya masing-masing gitu loh Bang. Jadi kayak si A ternyata dia insecure karena misalkan karena keluarga, si B insecure karena masa lalu gitu-gitu, ada gitu-gitunya. Jadi kalau dibilang siap-siap, aku bingung. Aduh. Berarti nih persaingan nih bener-bener Iya bener-bener ketat persaingan sekali nih persaingan nih. Sampai iya. kompetitor pun tidak mau mengangkat kompetitor yang lain ya. Iya, iya, Gimana? iya, iya, iya. Ya, tapi kalian ini kan Iya. nggak sampai yang berantem gimana-gimana kan? Lebih biasa-biasa aja kan, santai-santai aja kan? Santai sih, santai-santai banget. Malah kita tuh apa ya, kayak seneng aja gitu ngebahas ya. Sebenarnya tuh ngebahas bukan mungkin karena nggak ada topik, tapi kayak ya seru aja gitu loh. Misalkan kita tahu lah, misalnya kita tuh berteman, terus ada circle yang sama, ada yang beda kan ya. Kalau Hmm. yang beda kita nggak bisa obrolin, tapi kan circle yang sama pun ada nama-nama, ada orang-orang, ada pergaulan yang bisa kita sebut. Nah itu tuh suka seru gitu loh, mengorek. Uh, Jangan-jangan lu bisa nih sama ini nih gitu, ada oh, gitu-gitunya. Walaupun ya cuma sampai sebatas itu aja sih, nggak ada hmm, yang kayak nggak kayak iri-irian atau hmm, sampai kayak berantem atau musuhan nggak sih. hmm. Ada nggak di antara kalian yang suka ngejodohin? Ada. Lu sama ini aja, lu sama ini. Jodohin gimana nih? Ya, di antara teman-teman lo itu siapa yang paling suka menjodohkan temannya dengan orang lain? Padahal dia sendiri kan masih single juga. Kalau menjodohkan itu kan kalau di bayanganku menjodohkan itu adalah nggak cuma ngomong doang, maksudnya kayak ada usaha dia untuk menjadi temannya yang Hmm, perempuan dan laki ini ketemu atau misalkan ada interaksi lah gitu ya. Nah itu nggak ada iya. tuh di antara kami nggak ada yang kayak gitu. Oh, nggak ada gitu. Tapi yang Tapi yang ada adalah orang-orang yang suka ya nyodor-nyodorin. jodohin siapa tuh? Nyodor-nyodorin itu adalah adalah teman yang uh, yang kosannya di Setiabudi. Oh, si Nela. Iya, Nel. Atau paling sering, udah Mes, lu sama ini aja. Nanti tuh ya, belum ada lagi momennya ya. Belum juga kayak sejam, 2 jam bisa, iya Mes, sama yang itu aja. Dia tuh bisa kayak Oh, menyodorkan semua pria ke kita gitu. iya. Padahal bisa jadi Coba, salah satu pria yang dia sodorkan tuh pria yang dia suka. oh gitu. Atau Iya, jangan-jangan coba lo pikirin, di antara pria-pria yang kalian kenal, ada gak pria yang hmm, gak pernah dia sodorin? Nah, jangan-jangan itu tuh yang dia lagi incer tuh. nggak ada. Kalau Nela semua cowok dia sodorin. Gitu. Karena kalau buat dia Aduh. meskipun dia suka, kalau Nela tuh kayak kalaupun Nela suka sama cowoknya, tapi misalkan aku suka, ya udah buat lu aja gitu. Nela tuh Waduh. suka Nela ada ya. gitu deh, suka ada nyodor-nyodor. Setelah itu baru dia menyesal, iya ya gitu. Gitu. Nela, 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 Nela. Hmm. Oke, Cuk, lu bukannya suka ini ya? Suka menggambar, mendesain. Suka tapi Gue nggak kira kayak itu passion lo. Enggak ya? hmm, kalau kalau dalam pengertian sesuatu yang akan aku kerjakan tanpa dibayar, iya. Tapi Hmm, udah sih sebatas itu aja. Maksudnya hmm, karena keseharianku bukan ngerjain itu, aku juga ngerasa bahwa kemampuanku tuh nggak terasah gitu. Jadi hmm, kalau passion itu pasti kan sesuatu yang kita kejar ya, sesuatu iya, yang iya. uh, pokoknya gue ada waktu nggak ada waktu gue sempetin gue harus ngerjain itu. Aku nggak segitunya sih. Kalau ke desain maksudnya aku suka, tapi ada momen-momen dimana aku juga kayak bosen atau misalkan aku ngerasa nggak punya inspirasi atau start atau ya Hmm. gitulah nggak kayak enggak deh Oh, saat ini nggak dulu nah, ada gitu-gitunya juga sih. oh, gue pikir lu malah kayak punya mimpi, punya apa, misalnya punya studio sendiri atau punya eh, apa, butik sendiri gitu. Enggak gitu ya? Enggak sih, enggak sih kalau sampai gitu enggak sih. Oh, berarti ini dong. Ya, salah dong gue ya. Mungkin kayak kelihatan sama orang-orang di luar sana kayak gitu ya bang, enggak sih padahal Eh, enggak. oh, padahal enggak ya. Berarti kalau gue tanya, lu
ngelihat diri lo dengan pasangan lo nanti ketika sudah menikah berkeluarga, apa sih yang kalian kerjakan gitu di masa depan? Dalam bayangan lu sekarang apa? Menyambut orang, menampung banyak orang yang tidak lalu lalang. Oh gitu. Mungkin akan menjadi telinga bagi mereka yang punya banyak beban berat. Hmm, punya ini dong Mengasih, lah, punya panti asuhan gitu dong. aku tuh Bang, cita-citaku ya, aduh Tuhan tolong dengarkan. Aku tuh cita-citaku tuh punya rumah tuh 2 dan itu tuh menggabung di tengah supaya rumahku besar dan bisa menampung banyak orang. Tapi aku kan suka Oh, privacy, jadi aku nggak mau rumahku digabung sama orang-orang ini juga. Misalnya aku mau nampung, tapi nggak yang kayak tiap saat aku akan lihat muka mereka nih, hmm, nggak juga gitu. Tapi pengennya sih ya itu bisa welcome, datang siapapun yang perlu bantuan, perlu tumpangan bisa datang, ada acara kita bisa provide gitu loh. hmm, Jadi tempat di mana orang-orang bisa kumpul dan bisa berbagi hidup. Aku sih pengennya gitu ya. Tapi ya, hmm. semoga Tuhan, semoga sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Iya, 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 menarik ya. Apakah abang pernah memikirkan aku akan bilang begini? Kayaknya enggak ya. Enggak pernah kepikiran. Ya, ya Tapi itulah. tapi gue kebayang sih kira-kira cowok mana yang punya mimpi yang sama dengan lucu. Wow, apakah ini titik terang, guys? Nanti kapan-kapan cowok itu akan gue undang buat ngobrol kayak gini deh. Coba Oh, kita kupas apakah dia punya cerita yang sama ya, cita-cita yang sama ya. juga. Oke, Mecu, terima kasih nih kita udah ngobrol-ngobrol, udah sejam gitu ya. Oh, tidak terasa. Iya, jadi ini masih dalam episode mengenal lebih dekat. Jadi banyak sesuatu yang baru sih, banyak hal baru yang gue baru tahu juga tentang lo. Karena kan kita juga jarang ngobrol ya, waktu Hmm, waktu free aja gitu, waktu di sesi retreat aja baru gue bisa denger cerita lo gitu. Gue kagum sih Cuk dengan cita-cita lo, dengan mimpi lo. Nggak banyak ya orang zaman sekarang gitu ya. Apalagi kita kita hidup di perkotaan yang kita hidup sendiri-sendiri gitu. Punya impian buat welcome dengan menyambut banyak orang, ngebantu mereka. Yang pasti kan nggak cuma menyambut kan. yes. Ada lo harus ngebantu mereka, Hmm. memperhatikan mereka. Itu kan nggak semua orang berpikir ke arah sana aja belum tentu bisa gitu, apalagi melakukannya gitu. Tapi gue percaya kalau itu Tuhan taruhkan dalam hati lo, itu sesuatu yang perlu lo uji, perlu lo kembangkan lagi, perlu lo lakukan dari hal kecil yang lo bisa lakukan sekarang gitu. Semakin tajam, nanti itu akan bolo untuk ke arah sana gitu. Nah, pada saat lo mengerjakan itu dan Tuhan melihat lo nggak bisa sendiri, butuh pendamping. Nah, di situ Oh, biasanya tuh Tuhan yang tahu tuh baik, 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 baik. gitu. Oke, Cuk, sukses Oh, dengan kerjaan lo, dengan mimpi-mimpi lo di keluarga, pemulihan keluarga, karir, di pertemanan lo dan teman hidup yang tadi. Semoga lo tidak berlama-lama lagi, ketemu dengan amin, yang tepat gitu. amin, amin. Thank you, Oke. Bang Deddy. Perbincangannya menarik sekali. Oke. Oke. Semoga yang mendengar bisa menemukan faedah ya dari video kita ya, Bang. Tidak hanya ketawa-tawa saja. Oke, Mecu, Oke, terima kasih. Selamat ya. beraktivitas kembali, tetap stay Yes. healthy, tetap jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan berkati ya. Dadah, Bye. God